asli kelahiran desa di sini 62 tahun yang lalu. Kemudian ya karena memang orang tua di sebelah sini, lalu SMP, SMA kita Barat, ekonomi di S1-nya di Malang. Kemudian tahun 85 saya kerja di Jakarta. Cukup lama kerja di Jakarta, tahun 85 hingga tahun Pak Harto nyerengser, kira-kira 97, Pak Harto nyerengser, kebetulan tempat saya kerja di hijack, beralih gitu ya, salah satu bank kecil Jakarta dulu, sehingga saya harus kembali ke rumah, kembali ke Lampung, lagi kita mau investasi yang lain. Ternyata panggilan Tuhan berkenan lain, saya harus kembali ke desa, harus ngaya ternyata. Makanya sekarang kita membuat semacam usaha di kampung, dari minimarket kecil, kemudian usaha UKM, dan karena biasa kita kerja di bank dulu, akhirnya kita lari koperasi. Dengan lari koperasi sedikit ada ilmu yang pernah kita dapatkan bisa dimanfaatkan lagi gitu. Dulu kan saya kerja di bank, mirip-mirip lah dengan koperasi saya, tidak jauh beda. Jadi ilmu yang kita dapatkan selama kita kerja di Jakarta, kemudian ada pengalaman di koperasi, agak mirip, sehingga bisa kita kembangkan. Akhirnya koperasi ini tahun 2007. Sebelumnya tahun 2000-an saya bikin minimarket. Ada beberapa unit usaha kita minimarket, sengaja di sini, kemudian kecil lah ya. Demikian berkembang ya, berjalan bagaikan air biasa saja. Enjoy saja prosesnya, saya nikmati. Saya tidak pernah berharap hasilnya berapa, tapi nikmati prosesnya, ya raih hasilnya. Kalau memang sudah saatnya kita mendapat hasil, ya syukuri, meraih dan mensyukuri. Kalau memang garisnya segitu ya sudah. Dan Astungkara tahun 2007 saya mendirikan koperasi ini. Kebetulan saya selalu memperkasa, mengumpulkan orang-orang 83 orang. Dan ada yang sangat sakral bagi saya, 8 dan 3. Ini filosofinya banyak. 8 itu penjuru petani, 3 itu buruh baswah, berarti Tuhan, mencampur tangan Tuhan. Bisnis ini harus diikut campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, hebat apapun Anda tidak akan bisa melakukan, tidak akan bisa berkutik kalau Tuhan tidak ikut campur tangan. Maka itu campur tangan Tuhan, doa kita penting dalam setiap aktivitas kita. Pertama, kita perlakuan mereka sebagai manusia. Mereka manusia ya manusia. Jangan mereka sebagai manusia, lalu kita berlaku sebagai binatang. Kan tidak boleh. Bagaimana kita Hans the Hins, hubungan saya antar manusia menjadi hubungan insani. Jadi kedekatan hubungan. Jadi bagaimanapun personal berpenting. Orang rasa ikut memiliki yang tinggi dalam suatu organisasi ini penting. Ya, sama dengan kebersamaan, keterbukaan kebersamaan. Karena konsep koperasi itu kelihatannya bagus. Ada satu wadah berkumpul kita, wadah koperasi, memiliki visi misi yang sama, tujuan yang sama, membesar bersama, bukan semata-mata profit oriented. Koperasi itu kan bukan profit oriented tapi di samping profit oriented menjadi SAU juga ada social oriented. Nah, social oriented inilah berbagi. Saatnya kita bisa berbagi. Karena saya punya keyakinan apa yang saya miliki sebagai milik orang lain, sebagai titip orang lain yang harus kita kembalikan CSR kita. Ya, sosial kita, apakah ke hidupnya itu, apakah guru, apakah siapa ya. Makanya ilmunya berbagi di koperasi. Sedikit punya, sedikit bagi. Besar punya, ya besar bagi. Maka kewajiban kita, di samping mencari SAU di koperasi, juga harus sosial kemasyarakatan. Tapi setidaknya ada kebanggaan berdiri. Dalam kita sebagai entrepreneur, satu entrepreneur koperasi aja bisa membangun 15 orang pegawai. Kalau saja di Bali ada koperasi 5.000, berapa tenaga kerja bisa diserap? Ini harus punya idealis juga sebagai seorang entrepreneur ya. Kalau ditanya profit oriented saja, sekarang bikinnya sendiri, fokus selesai harusnya. Tapi kan tak ada tempat lain untuk orang yang bekerja. Orang idealis seperti saya ini memang harus hormat, bersyukur bahwa negara itu merdeka. Dengan kemerdekaan diberikan kebebasan, diberikan kesempatan untuk berusaha. Dengan kemerdekaan, saya isi kemerdekaan itu dengan ada pemerintah memberikan kesempatan untuk koperasi, badan hukumnya koperasi. Kan pilihan. Anda mau jadi gubernur silakan, Anda mau jadi entrepreneur silakan. Saya pilih sebagai koperasi. Ada kelembagaan koperasi, kementerian koperasi, ada izinnya situ. Makanya tidak masuk koperasi. Kalau sudah masuk koperasi bisnis, ya saya harus mencintai dong apa yang saya pilih ini. Karena koperasi kan pilihan saya.
pilihan kami semua. Berarti kami harus cintai dong. Prosesnya nikmati, syukuri hasilnya. Entah negatif, tak positif, yang jelas proses harus nikmati. Astungkara 2007 sampai sekarang belum pernah koperasi yang kami kelola ini mendapat nilai bawah sehat. Selalu sehat. Sekarang, ya mohon maaf, bukan sombong tapi kenyataan. Koperasi yang kita kelola, koperasi dana kita namanya. Namanya juga cantik ya, bagus ya, bersahabat ya. Dana kita, saya, kau, kita semua, mari kita. Bukan milik saya, bukan milik kami, tapi milik kita. Nah, itu sudah komitmen kita, koperasi dana kita harus sehat berkualitas. Dalam membina koperasi dari 2007 sampai 2022 sekarang ini, koperasi kami bukan besar, tapi koperasi kami sehat. Koperasi kami bukan the best, tapi koperasi kami berkualitas. Ya, saya sih bukan orang yang aset besar, no. Di kampung mana bisa. Tapi kami adalah small is beautiful. Sampai saya ciptakan semacam logo. 3 kekuatan. Ini 3 kekuatan logo dana kita. Bahwa dunia memberikan kehidupan. Dasarnya hijau. Hijau itu kan kehidupan, langit biru, warna kertih, atau mata hijau. Ya, ini kehidupan. Orang yang kerja keraslah, orang kerja keras, yang kreatif, yang bisa mengisi hidup dengan baik. Kesempatan ada, kerja keras, kreatif, motivasi, berdarah-jiwa, drama. Kemudian apapun yang sudah kau miliki, pelihara dengan baik. Nikmat Tuhan itu. Tapi semua itu dasar dengan kerja berdasarkan dharma. Nih, putih. Niscaya kau tidak akan mudah hidupmu. Ini kalian kayak Trisula ya. Ini logonya dari kita, saya ciptakan sendiri. 3 warna itu. Ketiga ini adalah kehidupan kita, rasa syukur kita. Maka kekuatan 3 itu sakti. Sebetulnya ada 5 pilar, sederhananya. Ada 5 pilar yang kita lakukan untuk bisa menjadi kita eksis di bisnis koperasi lah ya. Pertama, negara sudah memberikan kesempatan kepada kita usaha, lakukan yang terbaik sesuai dengan hukum yang ada, jangan pernah melanggar hukum. Kalau kau punya bisnis, izin urus lah, biar kau tenang tidurnya. Jangan pernah nggak pakai izin abal-abal. Banyak teman-teman bikin koperasi kesempatan saja, kenyataannya koperasinya bangkrut. Berapa masyarakat dirugikan? Kalau merugikan masyarakat, berarti doanya dia apa? Pasti jelek pada kita. Setiap orang yang memberikan doa jelek pada kita berarti karma buat kita nanti kehidupan kita nggak bagus. Kenapa buat orang lain tersenyum? Bikin koperasinya membuat orang lain tersenyum. Walaupun senyumnya tidak lebar, karena untungnya kecil ya, tapi dia merasa nyaman, enjoy. Itu kan. Berarti izin harus lurus. Semua perizinan, saya lengkap izinnya. Dari A sampai Z, dari desa sampai kementerian lengkap. Total lengkap. Nama kami itu nggak bisa digunakan untuk yang lain lagi. Hak paten setelah itu. Dana kita. Dengan gaya dan tulis dan logonya. Sudah kita daftarkan. Sampai sekecil itu. Karena kita ingin the best, walaupun kecil. Kedua, kalau sudah perizinan lengkap semua, apapun bentuknya yang disarankan pemerintah, lakukan. Peraturan itu bukan untuk dilanggar, untuk dijalankan. Kalau dilanggar, buat apa bikin peraturan kan? Cuma di aturan peraturan yang ada hal-hal yang kira-kira yang perlu kita diskusikan dulu. Kan tidak mesti langsung bala-bala suku ya. Sosialisasi, segala macam. Kami lakukan semua. Nah, pilar yang kedua adalah usaha yang kita kelola betul di bidang keuangan, koperasi, itu harus mengikuti aturan ketentuan keuangan yang ada. Ya, uang masyarakat ya pelihara dengan baik, percayanya. Dana yang ada kepada kita ini ya kita sebar masyarakat harus dipertanggungjawabkan dengan bagus. Sekarang anggota kami 1.346 orang dan semua profesi ada. Membuat kinerja yang bersama, yuk kita bangun Bali, yuk kita bangun minimal mengisi kemerdekaan. Jangan sampai kita membuat negara kita merdeka, bangun dari tempat tidur aja susah, kelihatan kan? Bagaimana yang bisa bangun negara? Saya lahir di kampung sini 62 tahun yang lalu. Orang tua saya petani, tapi lama-lama mereka seorang perwakilan desa.
Ya waktu zaman itu 32 tahun lebih sama dengan Pak Ardo sebagai perbekalnya, sampai saya suruh mundurkan diri lah. Saya masih kuliah, sudah kuliah, masuk berbekal juga. Ya sekarang sudah beliau meninggi. Cita-cita bapak saya memang ingin anak-anaknya sekolah, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Saya bersaudara 11 orang, satu bapak, satu ibu, 11 orang. Bapak saya SD aja nggak tamat, kelas 3 SR dulu ya, tapi jadi perbekal di Sapua lama. Kemudian anak-anaknya semua jadi. Saya punya saudara semua S1 minimal, S2-nya masuk sendiri. S2-nya masuk sendiri, bapak memberikan hadiah S1. Karena bapak saya SD, dulu dia bilang istri-istri, ibu-ibu, bapak akan hadiah sekolah SMA. Ya betul, laki-laki sampai S1 kalau mampu, kalau mau. Gitu. Akhirnya senang orang tua, masuk semua, akhirnya ya itu tersebar kemana-mana. Kakak saya paling terbesar, dosen, udah pensiun sekarang. Adik saya yang di Bandung, baru meninggal, dan panggil Tuhan di Bandung. Kemudian saudara cewek ada di Jakarta, ada di Bandung, dan sebagainya. Dan sekarang saya punya cucu, sudah 2. Ya, Tunggaro sudah mau sekarang sekolah. Cuman saya, Tuhan berkenan lain, Nyonya, tahun 2017 sudah mendahului, sudah meninggi. Jadi saya sekarang bersama cucu, bersama anak. Kenapa? Karena yang itu tahun 2014 yang hanya sesuai nunggu, akhirnya sempat 3 tahun, mestinya 2004 mestinya. Mundur. Akhirnya baru diberi kesempatnya ya, sampai 2017 saya jalan, dia lanjutkan saya. Strong, tetap semangat, ya dengan cucu. Sangat mendidik, saya senang sering, saya hormat dan sering terinspirasi karena orang tua begitu dia lugu, begitu beliau itu dengan pendidikan sangat rendah bisa nyekolahkan anaknya sampai tinggi kan dengan biaya di kampung yang petani kan, bayangkan ini yang luar biasa. Perjuangan orang tua saya ini luar biasa. Saya rasakan ibu memang sangat dekat karena bagaimanapun juga saya lahir dari ibu, saya sangat hormat dengan ibu. Orang tua sebagai tulang punggung tanpa bertemu kita nggak ada. Pasti. Sampai sekarang pun syukurlah. Anak-anak juga akhirnya karena saya begitu, anak-anak juga semua sekarang hormat sama orang tua. Terus terang saya bukan memuji keluarga enggak. Semua keluarga kami itu ya kayak orang Jawa ya. Enak dengan orang tua, harus apa? Hormat sekali dengan orang tua. Kalau orang tua bilang janganlah, ya sudah. Jangan. Nah, ini bagus. Tadi di keluarga itu penting bagi saya itu di keluarga itu penting. Bapak saya mau tidak sekolah bisa mendidik kita. Walaupun saya tahu bapak dulu sampai S2, saya nggak pernah memandang diri saya S2 di orang tua. Tetap beliau adalah guru saya, beliau orang tua saya. Itu ML-ML di belakang nama kita itu tidak ada artinya untuk orang tua, hanya untuk berbakti lah. Nah sekarang kalau beliau sudah di alam sana, tetap kita dekat dengan mendoakan. Semoga Bapak mendapat tempat yang baik, tetap puasa. Sangat sering waktu kuliah, orang tua maklum canggungnya banyak. Saya sering dapat uang telat tuh. Nah, telat, tahu nggak telat? Kirimnya telat gitu loh. Zaman dulu kan nggak bisa kobis kirimnya. Saya kuliah di Malang. Lewat bus gitu, karena lewat pos gitu ya, pos besok. Saya udah lama, ngutang kan dulu, kan gak enak ngutang. Nyatet-nyatet dulu sebuk kos, nyatet-nyatet makan. Ada rasa gak enak, ibarat saya kalau makan terus, ngutang terus. Ibu itu apa yang dibuat beli berasnya, saya utang. Terus apa? Pura-pura saya, pas bulan puasa, ikut puasa. Ikut puasa, lapar nih. Saya bukan ikut itu puasa, sambil nyaruain ya. Puasa, kan makan sekali jadi sore. Nggak makan 3 kali kan sore. Nah, dan doa mungkin. Ya Tuhan, aku doa. Akhirnya nggak sengaja apa, akhirnya lagi kiriman saya dulu. Apa yang karena utang bagi saya itu komitmen ya. Terus kan saya tuh paling susah utang itu selalu saya ingat. Kalau saya berutang pada orang sampai sekarang saya berutang pada orangnya pernah saya bantu dulu waktu saya kuliah di Malang. Ada orang pegawai pajak, orang berdua, ya, sering setiap
sekolah ujian suka kan dibantu dia, bantu nak ini bantu, nanti dibeliin dah kita makanan, pulang bakso Lamongan, satu Lamongan, sampai ingat sampai anak saya cari ke Bogor, sampai karena orang tua begitu baik ke saya, tidur di rumahnya dia, cari kelengkeng, makan dikasih, gara-gara saya membantu dia pas ujian orang tua nih, biar lulus saja. Itu suka, saya penting suka gitu. Tadi bantu lulus, disayangi, dikasih uang, ajak renang, dibeli makan. Tapi sekarang gimana aku bisa balas? Sampai aku kerja di Jakarta dulu balas anaknya. Tetap masih berutang sekarang, nggak bisa lepas utang. Padahal kalau lihat-lihat setelah hitung-hitung mungkin mirip masih kan, tapi saya nggak pikir itu berkah. Maka dengan orang tua itu utang, nggak pernah lupa. Lahir dengan titik penghabisannya bergantung pada rambut selai rambut itu orang tua melahirkan kita, bayangkan 11 orang anak, nama sakit dan ruangan. Itu jadi anak durhaka, gimana doanya orang? Maka itu sekarang saya nggak berani dengan ibu terus terang. Nah, titik yang match juga waktu istri. Sebetulnya sisa 2000 sekian udah dipanggil. Saya yang doa ke doa aja. Ibu sakitnya itu kan stadium 4. Yang cuci darah. Cuci darah. Ya, ginjal itu seminggu 3 kali. Bayangkan ya, tanpa doa rasanya kok duluan sudah mesti berjalan. Dengan kekuatan doa, saya ada rasa memang istrimu tidak lama. Syukur pelihara dengan baik, tapi ini akan cepat. Kalau tidak saja, you punya karma yang baik gitu. Rasanya itu ya, udah duluan. Kan dia ingin melihat anaknya nikah. Ternyata betul, anak saya pertama nikah. Setelah itu berapa lama? Anak saya kedua belum nikah, minta doa di kakinya dia. Kita tahu, jadi sebelum nikah doa apa ini? Tapi udah kenal dengan calon kedua. Anak saya itu kan akhirnya syukur. Sekarang gayanya si cucu mirip. Seperti itu. Nah itulah. Koperasi tanah kita maju, jaya, yes, melayani dengan setulus